Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Selamat pagi semuanya. Eh, Kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan materi terkait landasan teori terkait perbankan. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, yaitu adalah Pak Nyoman Arisra Darmawan, serta seluruh rekan-rekan teman kelas F akuntansi keuangan yang kami sayangi. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu terdiri dari saya. Perkenalkan, nama saya Luciana Marbun dengan NIM 2217051095 serta rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Sri Widiantari dengan NIM 2217051139. Baik, terima kasih. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama adalah latar belakang bank, yang kedua adalah peranan bank, yang ketiga adalah jenis usaha bank, dan yang keempat adalah produk dan jasa perbankan, yang kelima adalah kebijakan perbankan di Indonesia, dan yang terakhir adalah pengawasan bank. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan. Bank, latar belakang bank. Bank ini adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dan juga giro, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bank juga dikenal oleh masyarakat sebagai tempat untuk meminjam uang dalam bentuk kredit, tempat penukaran uang, tempat menerima segala bentuk pembayaran, dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan jasa pembayaran lainnya yang disediakan oleh bank. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98 tanggal 10 November tentang perbankan. Bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bank itu melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah peranan bank. Nah, di sini ada 5 peranan bank. Yang pertama yaitu adalah pengalihan aset, yaitu adalah aset transmission, yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit, di mana sumber dana yang diberikan kepada pihak peminjam itu berasal dari dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya itu dapat diatur sesuai dengan keinginan dari si pemilik dana. Yang kedua yaitu adalah transaksi atau transaction. Bank itu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Nah, dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu, produk-produk yang dikeluarkan oleh bank seperti giro, tabungan, mohon maaf, deposito, saham, dan sebagainya itu merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya itu adalah likuiditas atau liquidity. Unit surplus itu dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut itu masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat juga menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingannya. Dan yang terakhir yaitu ada efisiensi. Nah, peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini, bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Nah, adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor itu menimbulkan masalah yang insentif.
maka peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Nah, selanjutnya terdapat Bank Indonesia itu memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas keuangan. Nah, ada 5 peran utama yang mencakup kebijakan instrumen dalam menjaga stabilitas keuangan, yaitu yang pertama ada Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia juga dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan juga berimbang. Hal ini mengingat penggunaan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Yang kedua yaitu adalah Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan itu seperti dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan juga regulasi. Yang ketiga yaitu adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul resiko yang potensial yang cukup serius dengan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat yaitu adalah melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia juga dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Nah, melalui pemantauan secara makroprudensial ini, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock yang terdampak pada stabilitas sistem keuangan. Nah, yang terakhir yaitu adalah Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Fungsinya itu adalah merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bentuk bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Oke, next materi yaitu adalah jenis usaha bank. Nah, di sini jenis usaha bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 terdapat berbagai jenis bank. Nah, dalam hal ini akan dibahas, saya akan bahas 3 jenis bank lembaga perbankan yang dilihat dari fungsi dan segi pemiliknya. Yang pertama yaitu adalah dari segi fungsinya, itu ada bank sentral. Bank sentral ini adalah Bank Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kedua itu adalah bank umum atau komersial bank. Yang ketiga yaitu adalah bank tabungan atau saving bank. Yang keempat adalah bank pembangunan atau development bank. Yang terakhir itu adalah bank desa atau rural bank. Yang selanjutnya dari segi kepemilikannya, yaitu yang pertama adalah bank milik negara, itu terdiri dari bank sentral atau Bank Indonesia, bank-bank umum milik negara, bank tabungan negara atau BTN, dan bank pembangunan Indonesia. Terus selanjutnya itu adalah juga bank milik pemerintah daerah dan juga bank-bank milik swasta. Bank-bank milik swasta ini terdiri dari bank milik swasta nasional, bank-bank milik swasta asing, dan juga kerjasama antara bank swasta nasional dengan bank swasta asing. Dan yang terakhir itu ada bank koperasi. Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Nah, selanjutnya itu dari segi penciptaan uang giral. Nah, dari segi penciptaan uang giral dikenal 2 jenis bank, yaitu adalah bank primer dan juga bank sekunder. Jadi, mana bank primer ini adalah bank yang dapat menciptakan uang giral, sedangkan bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Baik, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Untuk next materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai produk dan jasa perbankan. Yang pertama itu ada produk perbankan, yaitu
terdapat dua jenis, yaitu ada kredit pasif dan juga kredit aktif. Nah, jenis kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada giro. Nah, giro ini merupakan simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, uang tersebut setiap saat dapat ditarik oleh nasabah. Kemudian yang kedua itu ada tabungan berjangka. Nah, tabungan berjangka ini merupakan sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan. Jangka waktunya itu biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ataupun 2 tahun. Yang ketiga itu ada sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini merupakan bukti bahwa nasabah telah mendepositokan uang di bank. Nah, sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan. Yang keempat itu ada tabungan. Nah, tabungan ini merupakan simpanan nasabah di bank yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang kelima itu ada deposito on call. Mohon maaf. Itu merupakan jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Yang keenam itu ada deposito atau automatic rollover. Nah, ini merupakan suatu jenis deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo, dua deposito langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Kemudian jenis produk perbankan yang kedua itu ada kredit aktif. Nah, dana yang diberikan bank pada masyarakat untuk berbagai tujuan disebut kredit aktif. Nah, jenis kredit aktif ini diantaranya yang pertama itu ada kredit rekening koran. Nah, ini merupakan kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jaminan dari kredit rekening koran dapat berupa surat-surat berharga, barang-barang yang ada pada gudang peminjam, dan barang-barang bergerak seperti mobil atau harga tetap. Yang kedua itu ada kredit reimburse atau letter of credit. Ini merupakan pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga pembelian suatu barang. Nah, harga barang dibayar oleh bank setelah penjual memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang. Hal ini lazim dilakukan dalam transaksi internasional. Yang ketiga itu ada kredit ASCAP. Ini merupakan kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani ASCAP yang ditarik oleh nasabah. Yang keempat itu ada kredit dokumenter. Nah, kredit ini merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Biasanya dokumen yang diberi kredit adalah surat pengiriman barang atau sejenisnya yang telah disetujui oleh kapten kapal pengangkut. Yang terakhir itu ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Ini merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan untuk membeli surat-surat berharga. Sebagai jaminan kredit tersebut adalah surat-surat berharga yang dipegang oleh bank. Next. Kemudian yang selanjutnya ada jasa perbankan. Nah, adapun usaha jasa perbankan di antaranya itu yang pertama jual beli valuta asing. Nah, bank dapat melakukan transaksi jual beli mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, dan euro. Bank akan memperoleh keuntungan berupa selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Yang kedua itu ada jasa penyimpanan. Nah, bank juga menyediakan jasa penyimpanan barang dan surat berharga milik nasabah. Barang dan surat berharga tersebut kemudian disimpan dalam sebuah box yang bernama safety box. Nah, safety box ini diberi nomor tertentu yang hanya diketahui oleh nasabah, begitu juga dengan kuncinya. Nah, sebagai imbalannya, bank akan memperoleh uang sewa dari nasabah. Yang ketiga itu ada pengiriman atau transfer uang. Nah, transfer uang ini dapat dilakukan untuk rekening ya pada bank yang sama atau antar rekening di bank yang berbeda. Nah, dengan adanya sistem komputerisasi pengiriman uang melalui bank yang dapat menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan keamanan pengiriman uang. Nah, dengan menyediakan jasa ini, bank memperoleh balas jasa berupa biaya pengiriman. Kemudian yang keempat itu ada pemberian jaminan. Nah, seringkali nasabah membutuhkan suatu jaminan bank dalam melakukan transaksi. Pihak pemberi kredit atau penjual baru maupun
mau melakukan transaksi jika ada jaminan bank. Nah, bank dapat memberikan jaminan ini pada nasabah. Nasabah juga akan dapat memberikan jaminan dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek. Kemudian yang selanjutnya ada kartu kredit. Nah, beberapa bank juga menawarkan kartu kredit. Bank biasanya bekerja sama dengan penerbit kartu kredit terkemuka di dunia seperti Visa dan Mastercard. Nah, prinsip kartu kredit adalah pembayaran transaksi di kemudian hari dan biasanya dengan pengenaan sejumlah uang untuk pemanfaatan jasa ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah cek perjalanan. Nah, bank menyediakan cek perjalanan agar nasabah tidak membawa uang tunai. Nah, jika dalam perjalanan nasabah perlu uang, cek tersebut dapat diuangkan pada bank terdekat. Kemudian ada inkaso. Nah, bank melaksanakan penagihan piutang untuk nasabahnya. Kemudian yang terakhir ada ATM atau anjungan tunai mandiri. Nah, dengan menggunakan ATM, nasabah dapat menarik uang tunai setiap saat. Selain itu, ATM juga memiliki fungsi lain seperti pembayaran tagihan telepon, pembayaran rekening listrik, dan juga pengisian pulsa handphone. Kemudian, selanjutnya itu materi mengenai kebijakan perbankan di Indonesia. Nah, kebijakan perbankan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan bank sentral negara. Nah, ruang lingkup utama kebijakan perbankan di Indonesia diantaranya yang pertama ada stabilitas moneter. Nah, salah satu peran utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia mengatur suku bunga acuan dan melakukan intervensi pasar jika diperlukan. Kemudian yang kedua ada pengawasan dan regulasi. Nah, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perbankan guna memastikan keamanan dan kesehatan sektor perbankan. Nah, adapun kegiatan perbankan yang diawasi meliputi penetapan persyaratan modal minimum, tata kelola perbankan yang baik, dan transparansi informasi kepada publik. Yang ketiga itu ada pengaturan kredit. Nah, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur kebijakan kredit guna mengendalikan risiko kredit di sektor perbankan, meliputi penetapan batas maksimum kredit tertentu seperti kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Keempat, yaitu pengembangan keuangan inklusif. Nah, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk mempromosikan bank syariah, memfasilitasi pengembangan fintech, dan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Yang kelima yaitu mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan untuk mencegah perbankan digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk penerapan prosedur dan kontrol yang ketat untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Yang keenam itu ada kolaborasi internasional. Sebagai bagian dari komunitas global, Bank Indonesia terlibat dalam kerjasama dengan bank sentral dan lembaga keuangan internasional untuk memastikan kebijakan perbankan Indonesia sesuai dengan standar internasional, memfasilitasi alur modal serta perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir ada pengembangan infrastruktur keuangan. Nah, Bank Indonesia terlibat dalam pengembangan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran nasional yang efisien dan aman untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan di Indonesia. Next. Selanjutnya ada materi mengenai pengawasan bank. Nah, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia itu melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan kepatuhan dan pendekatan berdasarkan risiko. Nah, pendekatan berdasarkan kepatuhan ini atau complement based supervision. Nah, pendekatan pengawasan ini berdasarkan menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
Kemudian yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko atau risk-based supervision. Nah, pendekatan pengawasan berdasarkan risiko ini merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan. Nah, dengan menggunakan pendekatan tersebut, pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko. Nah, melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materinya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.